kasih Bapa buat kesempatan di hari ini di mana kami boleh datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk membawa pujian, membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, Bapa. Walaupun kami tidak bisa datang berkumpul bersama di dalam satu bangunan untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa kami semua selalu dipersatukan Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa tali kasih-Mu lah yang mempersatukan kami semua. Biarlah Tuhan Yesus pada kesempatan kali ini Tuhan kami boleh di tempat kami masing-masing untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman bersama-sama ya Tuhan. Engkau yang satukan hati kami Tuhan, Engkau yang angkat jiwa kami untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang kuduskan setiap kami, Engkau yang persiapkan setiap kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah penyembahan kami ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa, berikanlah kami telinga seorang murid, telinga yang mau mendengar perkataan-perkataan-Mu. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang mudah untuk dibentuk, yang mudah untuk diajar oleh Tuhan. Juga Engkau urapi hamba-Mu, Pastor Freddy Gojali yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu boleh bekerja atas beliau, dan Tuhan, biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari bibir dan lidah beliau semuanya merupakan perkataan-perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu, kami mengundang kuasa-Mu untuk hadir ya Tuhan Yesus bagi masing-masing setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu, kami mau merasakan hadirat-Mu, kami mau merasakan persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang membaca setiap kerinduan hati kami ini ya Tuhan. Dan tiba saatnya nanti kalau Engkau berkenan, biar Engkau yang menyatukan kami kembali Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama, bisa berkumpul bersama-sama kembali Tuhan di gereja kami ya Tuhan Yesus, di tempat kami ya Tuhan Yesus ya, beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin.
ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah jiwa kami memuji-muji Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah jiwa kami angkat untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Bless the Lord, oh my soul,
Hosana,
Shalom saudara-saudara, apa kabar semua? Kita berdoa terus supaya semua dalam kondisi baik-baik, baik jasmani maupun rohani. Kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kita nggak berjumpa, walaupun kita hanya lewat online, tapi kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Masing-masing bangun terus hubungan dengan Tuhan ya. Jam 3 sore, jam pagi juga kita bangun terus hubungan dengan Tuhan. Supaya kita benar-benar di waktu kita di rumah ini, benar-benar kita mengasah kepekaan kita bersama Tuhan. Dan benar-benar sewaktu kita di rumah ini, kita benar-benar mengerti pikiran dan perasaan Allah. Benar-benar kita pakai waktu-waktu yang ada ini untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Saudara dikasih Tuhan, kita mau berbagi firman di pagi hari ini. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami di udara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas dalam ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Yesus Kau ada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan hadir dimanapun video ini diputar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kegerakan rohani yang besar-besaran di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, buat kami mengerti pikiran dan perasaan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Buat kami mengalami Engkau lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua roh-roh teritorial, kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau mengacaukan pelayanan ini, kami ikat, kami tolak, dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan roh Allah yang bertata di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bertata di dalam setiap hati kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Di luar roh Allah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Biar terang kemuliaan-Mu Tuhan nampak di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba Tuhan, hamba nol besar, hamba tidak bisa apa-apa dan hamba tidak tahu apa-apa. Tapi hamba percaya roh Allah yang akan menyingkapkan segala sesuatunya. Roh Allah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk lebih jauh Tuhan, ampuni semua pikiran, perkataan, perbuatan, sikap hati kami. Apapun yang salah di hadapan-Mu, sucikan, kuduskan, tahirkan, benarkan, layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Roh Kudus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu dan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus untuk dipimpin oleh kuasa ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi saudara, sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Hari ini tema kita mau belajar tentang kedatangan Tuhan bukan membawa damai, tapi justru membawa pedang. Kedatangan Tuhan justru membawa pedang, bukan membawa damai. Sama-sama kita buka di Matius 10 ayat 34 sampai 36. Ayat ini berkorelasi dengan Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53. Tapi kita baca dulu Matius 10 ayat 34 sampai 36. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Iya. Sama-sama kita lihat korelasinya di Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Pertentangan. Ayat 52, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya,
laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ya, jujur, banyak orang bingung dengan ayat ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena di satu sisi Tuhan datang, firman itu membawa damai. Firman justru membawa damai. Injil itu damai sejahtera. Tapi di sisi lain, kenapa Tuhan bilang membawa pedang? Coba kita sama-sama lihat di Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Bertentangan kan? Coba lihat lagi di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di satu sisi, Tuhan bilang, aku memberimu damai sejahtera. Injil itu damai sejahtera. Di sisi lain, Tuhan bilang, aku datang bukan untuk membawa damai, justru membawa pedang. Ini justru banyak pertentangan-pertentangan di sini, akhirnya kita bingung. Maksud Tuhan apa? Saudara harus mengerti satu hal. Yang Tuhan tekankan di Matius 10 ayat 34 sampai 36, ada kata di bumi. Ada kata di bumi. Kita ulang sama-sama di Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Di atas bumi, itu penekanannya. Itu penekanannya. Yang artinya struktur sosial dunia yang rusak. Bumi ini ditujukan pada struktur sosial yang rusak. Masyarakat atau orang-orang komunitas yang hidup di dalam dosa. Sekali lagi, kata yang ditekankan di sini adalah kata di bumi, yang artinya struktur sosial dunia yang rusak, atau masyarakat atau komunitas yang hidup di dalam dosa. Tapi untuk setiap orang yang mau buka hati buat Tuhan, mau buka hati buat Tuhan, mau buka hati buat Injil, baru bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Makanya di Yohanes 14 ayat 27 dibilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Dunia berikan damai sejahtera begini. Kalau kita nggak ada masalah, semua serba baik, dompet kita penuh, semua serba enak, itu damai sejahtera dunia. Tapi damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan adalah kebenaran firman Tuhan. Begitu saudara membuka hati buat firman, ketika saudara membuka hati buat Tuhan, ketika saudara membuka hati buat Injil, situasi dan kondisi apapun tidak bisa mempengaruhi damai sejahtera yang ada di dalam saudara. Saya berharap saudara bisa ngerti. Saya berharap banget saudara bisa ngerti. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda sekali dengan yang dunia berikan. Ketika saudara sehat, ketika semuanya serba baik, saudara baru bisa punya damai. Itu dunia. Tapi ketika saudara di dalam Tuhan, apapun kondisimu tidak bisa mempengaruhi damai sejahtera yang ada di dalammu. Sekali lagi saya ulang, ketika saudara percaya Tuhan, apapun kondisimu tidak bisa mempengaruhi damai sejahtera yang ada di dalammu. Saudara lihat, walaupun Daniel di gua singa, damai sejahtera tidak hilang. Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api, damai sejahtera tidak hilang. Dia bilang, walaupun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Dia. Ini damai sejahtera. Ini satu hal yang luar biasa. Nah,
Tuhan mau kita membuka hati buat dia, dan dia bisa menyalurkan damai sejahtera itu buat saudara. Tapi untuk dunia, masyarakat dunia atau manusia duniawi yang telah benar-benar dirusak oleh dosa, Tuhan datang justru membawa pedang bagi mereka. Dipisahkan satu sama lain. Dan damai sejahtera itu tidak bisa didapat lewat pendidikan-pendidikan, norma-norma. Manusia, saudara dan saya tidak bisa diubah lewat pendidikan, lewat norma atau apapun. Saudara dan saya hanya bisa diubah lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika firman itu menyatu dalam saudara, saudara akan mengalami damai yang tidak berkesudahan. Apapun kondisimu, sekali lagi, apapun kondisimu, engkau tidak pernah akan mengalami kesurutan damai itu. Damai itu tetap mengalir dalam hidupmu. Kalau saudara dan saya tidak mau menerima Yesus, atau kalau kita manusia duniawi, maka kita tidak bisa menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera kita tetap dari dunia kalau kita duniawi. Ketika kita punya uang, semua serba enak. Ketika kita punya uang, semua serba beres. Tapi ketika semua tidak ada, waduh, mulai sungut-sungut, mulai ngedumel, mulai komplain sama Tuhan, mulai komplain ke sana kemari, mulai ribut sana sini, mulai ngomel. Lah, ini ciri-ciri manusia duniawi. Tapi ketika saudara di dalam Tuhan, damai sejahtera itu tetap mengalir. Walaupun saudara hidup di tengah wabah, walaupun saudara hidup di tengah badai, walaupun saudara hidup di tengah problem-problem dunia ini yang begitu luar biasa. Tekanan ekonomi yang hancur, masalah-masalah sosial, masalah-masalah penyakit, saudara tetap damai di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan damai lewat firman-Nya. Dan itu tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tuhan datang bukan untuk menghapuskan perang. Sekali lagi, Tuhan datang bukan untuk menghapuskan perang, bukan juga untuk menghapuskan kejahatan, tapi Tuhan datang untuk menyatakan Injil. Sekali lagi, Tuhan datang bukan untuk menghapuskan perang, bukan untuk menghapuskan segala kejahatan, tapi Tuhan datang untuk menyatakan Injil. Siapapun yang mau terima, dia akan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Dan ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipelajari di pendidikan-pendidikan, tidak bisa dipelajari di sekolah-sekolah, tidak bisa. Saudara mau lihat satu contoh. Sekolah-sekolah Kristen misalnya, sekolah-sekolah Kristen. Sekolah-sekolah yang disiplin, kekristenannya disiplin. Sekarang saudara lihat, apakah semua anaknya baik? Tidak kan? Saya tidak menyebutkan satu sekolah, tapi itu sekolah yang sangat terkenal. Kemarin di dekat rumah kita ini digerebek. Kenapa? Kedapatan narkoba. Sebelum pandemi ini. Digerebek kedapatan narkoba. Padahal itu sekolah Kristen. Yang mendidik berdasarkan kekristenan. Nah, ini buktinya. Buktinya pendidikan tidak bisa mengubah orang. Tidak bisa mengubah orang. Tapi kebenaran yang masuk ke dalam saudara lewat Tuhan Yesus Kristus, itulah yang bisa merubah saudara. Jadi, damai tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Tapi damai bergantung pada fakta saudara menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah sumber damai itu. Kalau saudara bilang saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi di hatimu tidak ada damai, engkau komplain dengan banyak hal, engkau ngomel, engkau ngedumel dalam banyak hal. Saya bilang, sebenarnya saudara belum menerima Yesus dengan benar.
Saudara baru menerima Yesus di mulut, tapi saudara tidak menerima Yesus di dalam hati. Tapi kalau saudara menerima dia di dalam saudara, dia akan mengubah saudara dari dalam keluar. Sekali lagi, dia akan mengubah saudara dari dalam keluar. Sehingga tingkah laku saudara, apapun yang saudara lakukan, benar-benar mencerminkan kehadiran dia. Saya sedikit ada problem kemarin, saya kepikiran tentang tulisan ini, tulisan di Lukas 12 ayat 49 sampai 50. Ini benar-benar menjadi pergumulan saya. Benar-benar menjadi pergumulan saya. Di Lukas 12 ayat 49 sampai 50. Kenapa di sini dibilang kenapa Yesus mengalami 3 baptisan? Tapi apakah kita sekarang, saudara dan saya, mengalami 3 baptisan atau 2 kali baptisan? Saya mau jelaskan sedikit. Kita menyimpang sedikit, kita keluar sedikit dari jalur. Tapi saya yakin ini kebenaran dan ini harus disingkapkan. Oke? Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 50. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Iya. Ayat 50. Aku harus menerima baptisan. Dan saudara perhatiin, aku harus menerima baptisan. Yesus sudah dibaptis belum waktu ngomong ini? Terus? Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Saya sampai selidikin bahasa Yunaninya, ternyata benar katanya baptisan. Jadi, saya mau simpulkan di sini. Yesus itu terima 3 kebaptisan. Nah, kalau gitu kita gimana? Saya jelasin sedikit. Yesus menerima 3 baptisan, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Makanya di ayat 49 dibilang, aku melemparkan api itu ke bumi, dan betapa aku merindukan itu. Dan Tuhan bilang, aku akan menerima baptisan, padahal dia sudah dibaptis. Nah, baptisan yang dimaksud di sini adalah baptisan api. Baptisan api itu apa? Baptisan api itu identik dengan penyalipan dia di atas kayu salib. Kematian dia, penderitaan dia. Itu baptisan api. Oke. Dia harus menerima 3 baptisan. Bagaimana dengan kita? Kita tetap menerima 2 baptisan, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Tidak baptisan api. Kalau saudara nanya, loh Pak kok gitu? Nah, saudara lihat sama-sama. Kita masuk ke dalam kemah suci. Yesus pada waktu dibaptis di Lukas 3 ayat 22 itu dibilang Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Lukas 3 ayat 22. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Iya, pada waktu Yesus dibaptis air, dibaptis selam, dia langsung menerima baptisan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kemah suci. Kita masuk dalam kemah suci. Baptisan air itu dilambangkan dengan kolam basuhan. Baptisan Roh Kudus itu dilambangkan dengan pintu ruang suci. Baptisan api itu dilambangkan dengan pintu ruang maha suci atau tirai ruang maha suci. Dia harus mengalami ini. Nah, sekarang lihat. Pada waktu Yesus disalibkan, dia tadi bilang, Tuhan Yesus bilang, betapa susah hatiku untuk menerima baptisan itu. Baptisan api.
yaitu pintu atau tirai masuk ke ruang Maha Kudus. Oke. Pada waktu Yesus disalibkan, firman Allah bilang, tirai ini robek. Tirai ini robek, sehingga tidak ada lagi pembatas antara ruang Maha Suci dan ruang suci. Bisa paham? Oleh sebab itu Ibrani 10 ayat 20, Ibrani 10 ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri, ini sudah robek. Tuhan membuka jalan yang baru sehingga saudara dan saya bisa masuk ke ruang Maha Suci. Ya, kita, saudara dan saya, setelah kematian Yesus di atas kayu salib, kita tidak mengalami baptisan api. Karena baptisan Roh Kudus itu nyatu dengan yang namanya baptisan api. Baptisan Roh Kudus itu identik dengan baptisan api. Dia menyatu di situ. Kenapa? Karena pada waktu Yesus mati di kayu salib, tirai ini sudah robek. Tapi Yesus, dia harus mengalami baptisan ini. Kenapa? Karena dia lewatin ini dan dia harus merobek tirai ini melalui penyalipannya di atas kayu salib. Itu yang namanya baptisan api. Pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Amin. Nah, sekarang lihat. Pada waktu murid-murid dibaptis, dia harus menunggu untuk baptisan Roh Kudus. Roh Kudus turun. Begitu peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun tidak dalam bentuk burung merpati, tapi dia turun dalam bentuk lidah-lidah api. Saya harap saudara bisa jelas, bisa paham di sini. Pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Tapi pada waktu murid-murid dibaptis, Roh Kudus Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Setelah wafatnya Yesus, murid-murid terima Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus dalam bentuk api. Nah, begitu saudara dibaptis, saudara menerima Roh Kudus dalam bentuk api. Api ini adalah api yang menyambar di dalam hidup saudara. Dan ketika saudara menyalakan api itu menyala, kedagingan kita digerus di situ, dibakar di situ, dihancurin di situ. Kedagingan kita dihancurin, sampai kita berkata tidak pada dosa. Tapi begitu saudara tambah hari, tambah tergerus kedagingan saudara terbakar, saudara akan keluar, api itu akan panas keluar dalam bentuk kuasa dan otoritas. Oleh sebab itu, ketika murid-murid mengalami baptisan Roh Kudus, dia penuh kuasa ilahi. Dia bisa berkata-kata di depan ribuan orang dan akhirnya 3.000 orang dalam satu hari dibaptis. Ini satu perkara yang luar biasa. Saudara dan saya mengalami dua baptisan, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus ini menyatu dengan baptisan api. Tapi ke dalam mematikan kedagingan, keluar memberi kuasa dan otoritas. Tapi Yesus, dia harus mengalami 3 baptisan. Kenapa?
untuk merobek tirai bait Allah itu. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Saya ngarep saudara bisa paham. Ke dalam untuk membakar daging, tapi keluar untuk memberi kuasa, otoritas, untuk penginjilan, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada, untuk membawa gaya hidup keselamatan dimanapun saudara berada. Ini luar biasanya karya Tuhan itu di atas kayu salib. Saya berharap saudara benar-benar bisa ngerti. Ya, sekarang kita bahas tentang pedang. Kita akan membahas tentang pedang. Di Matius 10 ayat 34, Tuhan bilang, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Bahasa Yunaninya makaira. Pakai bahasa makaira yang artinya pedang atau pisau. Pedang digunakan untuk apa di orang-orang Romawi? Pedang digunakan untuk apa? Kalau pisau itu dipakai hanya untuk masak, untuk potong-potong. Tapi pedang, yang dimaksud di pedang di sini bukan dipakai untuk masak. Pernah nggak saudara ngelihat ada orang masak di dapur pakai pedang? Enggak. Masak di dapur itu pakai pisau. Tapi Tuhan pakai kata pedang di sini. Tuhan bilang gini, pedang itu untuk menikam, untuk membunuh. Orang-orang Romawi menggunakan pedang itu. Sekarang ada senjata itu hebat, senjata pistol, ada senjata otomatis, segala macam. Dulu belum ada. Dulu pakainya pedang. Untuk menaklukkan bangsa-bangsa itu pakainya pedang. Dan pedang ini artinya apa? Untuk menikam, untuk membunuh, dan untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Kalau saudara dengar kata ini, saudara identik dengan apa? Pedang itu identik dengan apa? Satu kata, salib. Salib itu untuk membunuh kedagingan. Salib itu untuk menikam semua bentuk kedagingan. Dan salib itu untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Pedang itu identik dengan salib. Tuhan bilang, aku datang untuk membawa salib ke dalam dunia. Dan salib itu untuk membunuh bangsa-bangsa. Untuk menikam semua bangsa-bangsa. Menikamnya maksudnya apa? Menikam semua kedagingan dari bangsa-bangsa. Menikam semua keduniawian dari bangsa-bangsa. Dan itu maksudnya pedang. Dan pedang untuk menaklukkan. Tuhan membawa salib ke dalam dunia. Untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Saudara harus sadar ini. Tuhan datang ke dunia untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Untuk menikam semua kedagingan. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang masih duniawi, tidak ada damai ketika salib itu datang. Ketika salib itu datang, mereka tidak ada damai. Mereka bilang, oh lu terlalu fanatik lo. Wah lu gak bener lo, kekristenan lo gini lo, militan, terlalu fanatik lo. Gak bener. Kita akan dicibir oleh banyak orang, kekristenan kita. Ketika saudara tambah deket, tambah intim sama Tuhan, tambah orang mencibir saudara. Ketika saudara tambah rohani, tambah dicibir saudara. Saudara bilang, masa Pak, coba aja, alamin sendiri. Tambah rohani kamu, tambah dibilang gila kamu. Tambah rohani kamu, tambah dibilang fanatik banget lu. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita dari perbuatan yang sia-sia. Tapi bagi orang dunia itu kebodohan. Paulus bilang, berita salib bagi aku itu bau yang mengharumkan. Tapi bagi orang yang diselamatkan itu bau mengharumkan. Tapi bagi orang-orang binasa itu bau busuk. Katanya. Bau busuk apa artinya? Saudara dikasih makanan busuk. Saudara mau makan enggak? Nggak mau, kita nggak mau makan, kita buang. Tapi bagi sebagian orang, itu bau yang mengasihkan. Bau yang memberi kehidupan.
Tapi bagi sebagian orang, itu bau busuk. Akhirnya mereka bilang, aduh salib, gak mau ah. Kita mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Seminggu sekali ke gereja. Gak pusing dengan apa-apa. Gak pusing dengan perubahan hidup. Gak pusing dengan transformasi. Mereka hanya pusing gimana caranya gue diberkati. Jangan sampai gue kena kutuk. Jangan sampai gue bermusuhan sama Tuhan. Tapi gue tetap mau hidup dengan cara dunia, di dunia, dengan cara dunia. Tapi gue gak mau tinggalin dunia. Gue tetap mau ikut Tuhan, tapi gue gak mau tinggalin dunia. Tuhan bilang, kamu gak bisa berdiri pada dua kaki, pada berpijak pada dua jalan sekaligus. Tuhan bilang, pilih salah satu. Gak bisa begitu. Dan firman Tuhan ini, Tuhan bilang, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Pedang identik dengan salib. Sekali lagi, pedang identik dengan salib. Oke? Saya ngarep saudara sudah mengerti sampai sini. Jadi kalau ditanya, lah Pak, Yesus mengalami 3 baptisan. Iya, betul. Ketika Yesus wafat, tirainya sudah terbelah 2. Kita mengalami 2 baptisan. Kenapa? Karena baptisan api dan baptisan Roh Kudus sudah menyatu. Oleh sebab itu, waktu Yesus dibaptis Roh Kudus, sekali lagi saya ulang ya, nggak apa-apa ya. Sekali lagi saya ulang. Ketika Yesus dibaptis Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Tapi ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api. Jika demikian, kita akan lihat apa visi yang Tuhan maksud di balik salib Tuhan atau pedang yang akan yang pedang Tuhan lempar ke bumi ini. Tuhan datang bawa pedang itu. Tuhan datang bawa pedang. Jika demikian, kita akan lihat ya. Kita akan teliti sama-sama. Kita akan telusuri sama-sama visi di balik salib yang sesungguhnya. Visi yang pertama dari salib. Visi yang pertama dari salib adalah membawa pemisahan. Salib pasti akan memisahkan. Membawa pemisahan, kalau di Lukas dibilang membawa pertentangan. Membawa pertentangan. Salib pasti membawa pemisahan dan juga pertentangan. Saudara lihat ya pedangnya. Pedang untuk apa sih? Untuk memotong. Untuk memisahkan. Untuk memisahkan. Memotong. Saudara lihat, salib diberitakan akan nampak. Begitu salib diberitakan, saudara lihat, saudara akan nampak di situ yang benar, yang tidak benar. Yang kudus, yang tidak kudus. Yang cemar, yang kudus. Saudara akan nampak dipisahkan di situ. Saudara akan ngelihat pemisahan yang sedemikian rupa oleh salib. Begitu salib datang, terpisahlah kambing dari domba. Lalang dari gandum. Yang benar dan yang tidak benar. Yang kudus dan yang tidak kudus. Lukas 12 ayat 52. Lukas 12 ayat 52. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. Akan ada pertentangan 5 orang dalam satu rumah, terus 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ayat 53. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Iya, sebenarnya ayat ini diambil dari Mika 7 ayat ke-6. Mika 7 ayat yang ke-6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Iya, Tuhan ambil dari ayat ini. Begitu salib datang, begitu pedang itu datang, terpisahlah kambing dari domba. Terpisahlah yang benar, yang tidak benar. Yang kudus dan yang tidak kudus. Kalau saudara nanya, contohnya apa Pak? Contoh gini, begitu saudara tahu kebenaran, saudara harus memilih antara keluarga atau Tuhan. Dipisah di situ. Saudara harus memilih antara keluarga atau Tuhan. Ketika saudara didorong sama keluarga untuk melakukan adat istiadat atau kepercayaan-kepercayaan leluhur,
Saudara dipaksa untuk melakukan itu. Mana saudara pilih? Ketika saudara bilang, saya tetap milih Tuhan, saudara akan dijauhi sama saudara-saudara. Berapa banyak kita lihat, maaf, berapa banyak orang yang melakukan adat istiadat, begitu dia terima Yesus, dia tidak melakukan adat istiadat lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai dijauhin sama keluarga. Dia mulai dicoret namanya dari nama keluarga. Dia mulai disingkirkan dari keluarga. Dia mulai diasingkan, dianggap orang aneh, dianggap orang gila, dianggap militan, dan sebagainya. Dan inilah pemisahan itu terjadi. Begitu salib datang, terpisahlah yang benar dan yang gak benar. Itu visi dari salib yang pertama, yaitu memisahkan dan menimbulkan pertentangan. Gak bisa tidak. Begitu kebenaran ada, kita diperhadapkan pada pilihan. Begitu ada kebenaran, pasti ada pilihan. Mau ambil kebenaran atau tetap hidup di dalam kecemaran. Saudara lihat lagi, Lukas 21 ayat 16. Lukas 21 ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Bayangin, bisa saudara bayangin? Ini firman Tuhan bilang, orang tua kita nggak sungkan akan membunuh kita. Atau orang-orang di sekitar kita nggak sungkan akan membunuh kita. Karena kebenaran yang ada di dalam kita. Itulah salib Tuhan. Begitu ada salib itu di dalam diri saudara, saudara harus memilih antara Tuhan atau keluarga. Antara Tuhan atau kecemaran. Saudara tidak bisa berdiri di dua kaki. Tidak bisa. Saudara tetap harus memilih. Saudara tetap harus memilih. Tidak bisa tidak. Ini visi salib yang pertama. Visi salib yang kedua. Visi salib yang kedua. Menyingkapkan hati seseorang. Menyingkapkan hati. Di sini juga termasuk memisahkan roh dari jiwa. Coba sama-sama kita lihat Lukas 2 ayat 35. Visi salib yang kedua, menyingkapkan hati, menyingkapkan isi kita, hati kita yang paling dalam. Oke. Lukas 2 ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Iya. Suatu pedang akan menembus hatimu. Salib masuk di dalam diri orang percaya itu sebagai terang. Salib masuk ke dalam diri kita itu sebagai terang. Dan terang itu akan menyingkapkan apa yang belum beres di dalam kita. Semakin saudara belajar isi hati Tuhan, semakin saudara belajar firman Tuhan, semakin tersingkap kejelekan-kejelekan kita. Semakin tersingkap mana yang belum beres dari diri kita. Tambah saudara pelajarin, tambah saudara lihat betapa saya ini masih jauh dari benar. Tujuan yang saudara belajar tuh itu, supaya saudara terus memperbaiki diri, terus, dan saudara diperbaiki oleh Tuhan. Salib akan mengoreksi kita yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, salib akan mengoreksi saudara sedalam-dalamnya. Begitu salib ada, saudara akan dikoreksi sampai yang paling dalam sekalipun dalam diri saudara. Yeremia 17 ayatnya ke-9. Yeremia 17 ayat ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Iya. Begitu salib datang, siapa yang tahu? Begitu salib datang, salib langsung memberitahu. Ternyata kita masih belum beres. Hati kita masih belum beres. Kita nggak bisa nyelidikin hati kita. Bahkan orang nggak bisa ngelihat siapa kita di dalam. Tapi begitu salib datang, salib menyingkapkan segala sesuatu. Menyingkapkan hati kita yang paling dalam. Saudara catat baik-baik. Jalan kekudusan
adalah jalan yang pedih, jalan yang penuh air mata. Benar gak? Jalan menuju kekudusan itu jalan yang sangat pedih. Kenapa? Karena saudara meninggalkan kenikmatan dunia. Saudara tidak boleh berdiri di atas dunia, menikmati dunia ini. Jalan menuju kekudusan adalah jalan yang pedih. Begitu saudara ninggalin dunia, apa yang terjadi? Air mata yang keluar. Aduh Tuhan, ini enak Tuhan, tapi saya udah gak bisa lagi bikin ini Tuhan. Ini luar biasa loh Tuhan bikin. Begitu salib datang, saudara dipisah. Begitu salib datang, disingkapkan semua yang masih gak beres. Dan saudara tinggalin itu. Dan itu jalan menuju air mata. Jalan menuju kepedihan. Kita tidak bisa, contohnya, saudara tidak bisa lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika saudara dijahatin orang, saudara hanya bisa berdoa bagi orang itu. Dan itu tidak mudah. Ini visi dari salib. Ketika saudara disakitin orang, saudara tidak bisa nyakitin orang lagi. Tapi ketika saudara disakitin orang, saudara hanya bisa mengampuni orang. Ini tujuan dari salib. Supaya saudara belajar, bukan hanya, sekali lagi saya bilang, bukan hanya saudara mengalami reformasi, bukan lagi saudara mengalami reformasi moral, saudara dari dulu orang yang gak baik, sekarang jadi orang baik. Bukan itu. Tapi begitu salib masuk, saudara akan ditransformasi hidup saudara. Ditransformasi hidup saudara. Sampai saudara menjadi manusia ilahi. Amin. Saya berharap saudara bisa ngerti sampai sini. Yang pertama, menimbulkan pertentangan, membawa pemisahan. Yang kedua, menyingkapkan hati saudara, menyingkapkan hati kita. Apa yang belum beres dari kita, apa yang belum benar dari kita, disingkapkan semuanya. Sampai saudara menjadi manusia ilahi. Yang ketiga, visi dari salib adalah sarana untuk membawa kematian daging. Soalnya lihat ya, pedang ditujukan digunakan buat apa? Untuk membunuh kan? Pedang digunakan zaman dulu itu untuk membunuh. Untuk membunuh. Apa yang dibunuh? Yang dibunuh itu manusia lama kita. Manusia berdosa kita. Manusia kita yang gak beres. Saudara lihat. Ada nabi datang ke Maria, ibu Yesus. Datang, dia bilang gini, pedang akan datang kepada Maria. Pedang datang kepada Maria. Kesedihan itu akan datang kepada Maria. Kapan pedang itu datang? Kapan salib itu datang? Kapan pedang itu datang? Ketika Yesus digantung di atas kayu salib, dia mengalami kepedihan luar biasa. Dia mengalami sedih luar biasa. Kenapa? Dia melihat seorang anak yang dia lahirkan, dia besarkan, harus mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa dunia. Ini penyalipan. Tadi kita udah baca di Lukas 2 ayat 35. Gak apa-apa dibaca lagi deh. Lukas 2 ayat 35. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri. Menebus jiwamu sendiri. Begitu salib itu terjadi, begitu Yesus mati di atas kayu salib, ditembus jiwanya. Sangat dalam. Dia mengalami kematian di situ. Seperti orang mati rasanya. Kenapa? Karena anak yang dia besarkan, anak yang dia lahirkan, itu digantung di atas kayu salib. Anak yang dia lahirkan secara daging harus digantung di atas kayu salib. Kalau saudara seorang ibu, saudara pasti mengerti apa yang saya ngomong ini. Kalau saudara adalah orang tua, saudara pasti mengerti. Bisa saudara bayangin? Ketika kita punya anak kita dibunuh di depan mata kita. Pedih, sakit luar biasa. Maria harus melihat Yesus tergantung, menderita. Bagaimana perasaan seorang ibu ketika kita lihat anak kita disiksa dan menderita? Bukankah itu pedang yang tembus ke jiwa? Saudara dan saya harus mati sebelum kita
hidup. Saya ulang sekali lagi. Saudara harus mati dulu sebelum saudara mengalami kehidupan yang kekal. Saudara tidak akan mengalami kehidupan yang kekal kalau saudara tidak mati sekarang. Pedang itu gunanya untuk membunuh. Membunuh apa? Membunuh manusia-manusia lama kita. Membunuh virus-virus kejahatan yang ada di dalam kita. Membunuh semua sifat dan karakter iblis yang ditanamkan di Taman Eden. Pedang itu datang ke dalam saudara. Saudara mengalami kematian kedagingan. Dan itu sangat menyakitkan. Menusuk kita yang paling dalam. Yesus bukan mau mereformasi saudara. Sekali lagi, Yesus bukan mau mereformasi saudara, tapi mentransformasi saudara dan saya menjadi manusia-manusia yang baru. Ketika kita mati dari diri sendiri, baru kita bisa melebur dengan Allah. Saya ulang, ketika saudara dan saya mati dari diri sendiri, baru kita bisa melebur dengan Allah. Kalau saudara dan saya tidak mati dari diri sendiri, saudara tidak bisa melebur dengan Allah. Saya gambarin deh. Saya beri pertanyaan dulu sama saudara. Salib itu di dalam saudara, itu tanda atau salib itu memang menyalir di dalam saudara? Banyak orang Kristen hari ini, salib itu bagaikan tanda doang. Bagaikan tanda doang. Ya, yang penting gue pelayanan, yang penting gue gereja. Hidup suka-suka. Yang penting gue ke gereja, tapi hidupnya berantakan, gak beres. Ngerokok masih tetap, judi masih tetap, semua yang gak beres masih tetap jalan terus. Pergaulan gak beres. Lah, ini gimana? Ini gimana? Gak bisa ditolerir. Sekali lagi, banyak orang Kristen, salib itu bagaikan tanda doang. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Iya. Saudara lihat kuburan. Sekarang saudara lihat kuburan. Saudara, saya minta saudara bayangin suatu kuburan. Kuburan Kristen. Salib di luar kan? Salibnya di luar kan? Sebagai tanda. Itu tanda. Tapi di dalamnya itu kotoran. Itu mayat. Itu jenazah. Itu sumber penyakit. Banyak bakteri di sana, banyak cacing-cacing di sana. Tapi di luarnya, itu ada salibnya. Itu tanda. Nah, banyak orang Kristen seperti itu hari ini. Seperti kuburan. Pelayanan jalan terus. Hidup suka-suka. Gereja jalan terus. Hidupnya berantakan. Dosa gak mau ditinggalin. Inikah kekristenan? Seperti kuburan. Salibnya di luar. Nah, gimana kalau salibnya di dalam? Salibnya di dalam. Kalau salibnya ada di dalam saudara, salib itu ada di dalam saudara, saudara akan hidup walaupun saudara sudah mati. Amin. Sekali lagi, kalau salibnya di dalam saudara, saudara akan hidup walaupun saudara sudah mati. Tapi kalau salibnya di luar, saudara mati total. Itu cuma sebagai tanda. Nah, berapa banyak orang Kristen seperti itu hari ini? Pertanyaan saya sama saudara, sekali lagi saya tanya, salibnya saudara di luar atau di dalam? Saya harap saudara bilang, wah di dalam Pak. Saudara akan ngalamin kehidupan setelah kematian. Ketika salib itu di dalam, saudara mati dari diri sendiri. Dan saudara akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau salibnya di luar, saudara akan mati selama-lamanya. Saudara tetap di dalam kubur. Ini yang saya bilang. Saudara Kristen labur di labur putih, bersih di luar, atau saudara Kristen yang ada salib di dalam? Jawab dari diri saudara sendiri.
Pedang atau salib harus membunuh cara hidup kita yang lama. Baru kita bisa hidup. 1 Samuel 2 ayatnya ke-6. 1 Samuel 2 ayat ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Iya, dia mematikan, dia juga bisa memberi hidup yang baru. Salib datang ke saudara, matiin semua kedagingan saudara. Tapi lewat salib itu, dia menghidupkan saudara dengan hidup yang baru. Luar biasa kan? Hebat firman Tuhan. Luar biasa loh. Dia bisa mematikan, dia juga bisa membangkitkan. Lewat salib, saudara dibunuh. Kedagingan saudara dimatikan. Tapi lewat salib, saudara akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Oke, ini yang keempat. Yang keempat, visi dari salib yang sesungguhnya. Memberi saudara dan saya kehidupan. Memberi saudara dan saya kehidupan. Sama-sama kita lihat di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya. Terus Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? ini luar biasa loh perkataan Yesus. Kalau ada salib di dalam saudara, saudara akan hidup walaupun saudara sudah mati. Kalau saudara ada salib di dalam saudara, saudara pasti diberi kehidupan sama Tuhan. Ini visi sesungguhnya dari salib. Tuhan, makanya Tuhan bilang, aku datang bukan untuk membawa damai di bumi. Bumi tidak akan mengalami kedamaian. Tapi ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu akan menerima kedamaian itu. Ketika kamu percaya sama Yesus, ketika kamu percaya sama Yesus, salib itu ada di dalammu. Begitu salib itu ada di dalammu, engkau akan hidup selama-lamanya. Amin. Sekarang lihat Lukas 2 ayat 34. Lukas 2 ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan." Iya. Anak ini akan menimbulkan perbantahan. Jadi Simeon sudah menubuatkan. Dan Yesus juga berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang membawa pedang." Lewat pedang, saudara dihidupkan. Saudara akan mengalami kehidupan. Lewat pedang atau salib, saudara akan mengalami kehidupan. Simeon bilang gini, anak ini punya kuasa untuk membangkitkan. Membangkitkan pakai kata anastasis. Anastasis. Yang artinya standing up. Saudara akan ditegakkan lagi, diberdiriin lagi. Saudara yang sudah mati ditegakkan lagi, dibangkitkan lagi, diberdiriin lagi. Itu yang namanya anastasis atau standing up, membangkitkan. Luar biasa, saudara diberi kehidupan oleh salib itu. Oleh salib itu saudara diberi kehidupan. Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Iya. Aku bagi dunia artinya aku sudah mati bagi dunia. Dan aku disalibkan bagi Allah. Aku menjadi milik kepunyaan Allah. Itu perkataan Paulus yang luar biasa. Perkataan Paulus yang sangat hebat. Aku mati bagi dunia dan aku hidup bagi Allah. Apakah saudara sudah mati bagi dunia? Dan apakah benar-benar saudara sudah hidup bagi Allah?
Ini yang harus kita terus telaah di dalam diri kita. Terus koreksi dalam diri kita. Apakah saya benar-benar sudah mati bagi dunia? Apakah saya benar-benar sudah hidup bagi Allah? Kalau salib itu ada di dalam saudara, kalau pedang itu ada di dalam saudara, pedang itu akan memberi kehidupan buat saudara. Yang kelima, yang terakhir, visi dari salib, yaitu memberi penghakiman. Memberi penghakiman, termasuk penghukuman pada kuasa kegelapan. Memberi penghakiman, termasuk penghukuman pada kuasa gelap. Saya bilang sama saudara, Allah tidak menghakimi atas dosa-dosa kita. Allah tidak menghakimi dosa-dosa kita. Tapi Allah tidak menghukum atas dosa-dosa kita. Allah tidak menghukum dosa-dosa kita. Tapi Allah menghukum atas kebebalan kita yang tidak mau bertobat atas dosa-dosa kita. Saya berharap saudara bisa ngerti. Sekali lagi, boleh saya ulang? Gak apa-apa, sekali lagi. Allah tidak menghukum atas dosa-dosa kita. Allah mau menghapus dosa-dosamu. Tapi Allah menghukum atas kebebalanmu yang tidak mau bertobat atas dosa-dosamu. Itu dasar penghukumannya. Salib itu menjadi barometernya. Begitu salib itu datang, dia jadi barometernya. Apakah engkau hidup di dalam pertobatan, hidup disalibkan, atau mati bersama Kristus, ataukah engkau hidup di dalam hidup yang lama. Tapi jika saudara di dalam Yesus, ketika saudara di dalam Yesus, saudara pasti berjalan bersama Yesus. Saudara pasti, kalau bilang saya di dalam Yesus, saudara pasti berjalan bersama Yesus. Saudara pasti berjalan mengikuti kehendak Yesus. Saya kasih contoh. Ini misalnya. Saudara melihat ada air di sini. Saya mengibaratkan botol ini Yesus. Saudara ini air di dalam. Saudara di dalam Yesus. Berkata di dalam Yesus. Kalau saudara di dalam Yesus, saya bawa botol ini ke sini. Airnya ikut gak? Ikut kan? Saya bawa botol ini ke sini. Airnya ikut gak? Ikut. Saudara di dalam. Saudara mengikuti jalannya, mengikuti kehendaknya, mengikuti kemauannya, mengikuti gaya hidupnya. Karena saudara di dalam. Tapi kalau saudara tidak di dalam, kalau saudara tidak mengikuti dia, dia jalan ke sini, airnya di sini, itu tumpah namanya. Saudara di luar, saudara merasa saya sudah di dalam, mana di dalam? Saudara di luar, saudara tumpah keluar. Buktinya apa? Gaya hidup Yesus tidak terimpartasi dalam hidupmu. Gaya hidup Yesus tidak sejalan dengan gaya hidupmu. Ini luar biasa. Kita semua harus bertobat. Kita semua tidak mau masuk dalam penghakiman. Tidak mau dihukum. Tidak mau masuk dalam penghukuman. Mumpung ada waktu nih. Mumpung kita lagi banyak di rumah, beresin diri kita deh. Beresin benar-benar hidup kita. Supaya ketika kita bisa keluar lagi, habitat sorgawi sudah ada di dalam kita. Gaya hidup sorgawi sudah ada di dalam kita. Jangan sampai saudara ada di dalam rumah, otak saudara di luar rumah. Ketika saudara di dalam rumah, saudara berdoa, tapi otak saudara di luar rumah. Begitu saudara boleh keluar, saudara mulai hidup sembarangan lagi, mulai suka-suka lagi. Inikah kekristenan? Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Di dalam Yesus. Yesus, di dalam. Kalau saudara di dalam, tidak ada penghukuman. Gimana caranya saudara di dalam? Saudara harus lihat bahasa Inggrisnya.
Yaitu bagi setiap orang yang berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging. Baru tidak ada penghukuman. Banyak orang Kristen hari ini bilang di dalam Yesus, tapi tidak berjalan dalam roh. Jalannya di dalam kedagingan. Hidupnya suka-suka, kemauannya kemauan sendiri. Inikah kebenaran? Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dihakimi, dunia ini lagi dihakimi. Saudara lihat, dunia lagi dihakimin kan sekarang. Wabah, orang-orang pada mati. Dunia lagi dihakimin, terus. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Iya, tidak lama lagi penguasa di dunia ini akan dilempar semuanya. Dihukum semuanya. Terus. Ayat 32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Iya, nanti suatu hari semua mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Ketika Yesus datang menginjakkan kakinya di Bukit Sion, semua orang tidak bisa tidak pasti akan berkata, dia Allah, dia Mesias yang hidup, dia Allah yang benar. Semua mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang benar. Jadi yang kelima, memberi penghukuman, visi dari salib itu membawa penghukuman, penghakiman, termasuk kepada kuasa kegelapan. Apakah kita bagian dari Yesus yang ada salib di dalam kita, ataukah kita bagian dari kuasa gelap yang akan dilempar nanti? Tergantung dari cara hidup kita hari ini. Apakah ada salib di dalam saudara? Apakah salib itu di luar saudara? Kalau salib itu di luar saudara, saudara seperti kuburan. Kalau salib itu di dalam saudara, salib itu mengubah saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Saya berharap kita semua nyimak ini, kita semua mengalir dalam firman ini, dan kita semua diubah lewat firman ini. Kita semua menjadi pribadi-pribadi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh ketika kami masuki di dalam hati kami, Tuhan, sungguh-sungguh kami akan ditransformasi, diubah. Kami mau berkata, Tuhan, kami mau diubah. Tuhan, kami mau menjadi seperti-Mu. Tuhan, kami mau menjadi seperti yang Kau rindukan dan inginkan. Tuhan Yesus, perbarui hidup kami. Ubahkan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.